Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 24, ayat 1 sampai ayat 10 yang berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi dari berkat, yaitu karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Alkitab menjelaskan berkat dengan dua kata, yaitu barak dan eulogeo. Dalam konteks Alkitab, ini berarti suatu bentuk penyataan atau pewahyuan dari Allah kepada umatnya tentang berkat, keuntungan, kenyamanan, dan damai. Dan ucapan ini dinyatakan dalam sebuah aksi yang nyata. Jadi kata berkat, diberkati, dan memberkati dirumuskan sebagai suatu tindakan Allah dalam kedaulatan dan kasih-Nya mewahyukan melalui perkataan dan aksinya, suatu kondisi yang penuh kelimpahan, kesehatan, keuntungan, dan kedamaian pada umatnya. Paling tidak ada 4 rahasia hidup untuk menjadi berkat, menurut Mazmur pasal 24, ayat 1-10. Yang pertama, bergantung kepada Allah, sang sumber dan dasar berkat. Dalam ayatnya yang pertama dan kedua mengatakan, Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia
serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Allah adalah sumber berkat alam semesta. Jika Allah adalah sumber berkat, mengapa kita masih bergantung kepada hal-hal yang ada di dunia ini? Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan menaruh harapan kita kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Dan berkat itu bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga kita harus bisa menjadi saluran berkat. Karena itulah tujuan kita diberkati, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Seperti yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Yang kedua, mengalami keselamatan. Keselamatan yang kita miliki harus benar-benar dirasakan dan berdampak. Tentu saja dampak atau buahnya itu nyata di dalam hidup kita, dalam keberadaan kita yang tidak boleh sama dengan orang yang tidak memiliki keselamatan. Seharusnya orang dapat menangkap, merasakan, tercelik bahwa kita memiliki Allah yang benar, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi, dasar kekristenan kita bukan sekedar kita terlahir dalam keluarga Kristen atau karena tertarik dengan kekristenan terkait dengan pernikahan dengan orang Kristen atau faktor lain. Seharusnya dasar kekristenan kita untuk membuktikan kebenaran adalah kita mengalami Tuhan Yesus Kristus yang merupakan jalan keselamatan satu-satunya. Pembuktian ini tidak hanya dalam pengertian secara nalar atau pikiran, atau dalam proses kognitif. Karena kalau pembuktian hanya dalam pengertian nalar, belumlah membangun kekristenan yang benar. Keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah sempurna, yakni manusia segambar, serupa dengan Allah. Pengalaman keselamatan adalah proses perubahan karakter, bukan hanya dari manusia jahat menjadi manusia baik. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kemelesetan. Yang ketiga, hidup kudus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Hidup kudus adalah bukti dari pribadi yang telah mengalami keselamatan. Kekudusan hidup bukan usaha manusia, tetapi karya Allah atau anugerah Allah dalam kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, orang yang sungguh percaya dengan segenap hati, pikiran, jiwa dan roh, mengizinkan membuka diri setiap waktu, agar roh Allah yang kudus dan hidup dapat menguasainya. Ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka seluruh kehidupan kita dan perbuatan kita juga menjadi kudus. Yang keempat, mencari Tuhan. Dalam ayat pembacaan kita mengatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ketika hidup kita selalu mencari perkenanan Tuhan, maka kita akan selalu mengerti tujuan kita, yaitu hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahkan kasih kita kepada sesama manusia. Bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus,
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui renungan pada pagi hari ini, dalam kitab Mazmur pasal 24 ini, kita diajak untuk menyadari kembali siapa diri kita di hadapan Allah dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umat yang diberkati. Segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Dialah pemilik, sumber, dasar, dan penopang segala sesuatu. Maka segala bentuk berkat yang sejati hanya dapat kita peroleh dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketergantungan kita seharusnya tidak tertuju pada dunia atau manusia, melainkan semata-mata kepada Tuhan yang empunya hidup dan alam semesta ini. Menjadi saluran berkat tidak dimulai dari kepandaian atau kekuatan kita sendiri, tetapi dari hubungan yang benar dengan Sang Pemberi berkat. Hal ini tampak nyata ketika kita benar-benar mengalami keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Keselamatan bukan sekedar status, melainkan transformasi hidup. Orang yang diselamatkan adalah orang yang terus berubah menuju serupa dengan Kristus, dalam sikap, dalam pikiran, dalam karakter, bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi kudus. Hidup yang kudus adalah hidup yang dipisahkan bagi Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan memancarkan cahaya kasih Tuhan. Tidak cukup hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kita perlu mengalami dan membuka diri kepada pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan. Kekudusan bukanlah hasil usaha manusia yang lemah, tetapi buah dari penyerahan penuh kepada kuasa kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya, kunci dari semua ini adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari wajah-Nya berarti mengejar hadirat-Nya, mendambakan perkenanannya, serta menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ketika hidup dipusatkan pada Tuhan, maka arah hidup kita menjadi jelas untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti pintu-pintu gerbang yang terbuka bagi Raja Kemuliaan, biarlah hati kita juga terbuka bagi kehadiran Tuhan, agar Ia masuk dan memerintah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadilah generasi yang mencari Tuhan, generasi yang rindu akan hadirat Tuhan, yang tidak puas hanya dengan agama, tetapi haus akan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Biarlah kita menjadi umat yang diberkati, karena kita hidup dalam keselamatan, kudus di hadapan Allah, dan terus bergantung kepadanya sebagai satu-satunya sumber hidup kita. Kita adalah generasi yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita, dan melalui hidup kita, banyak jiwa akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang mengajari kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan, hidup dalam keselamatan dan kekudusan, serta senantiasa mencari wajah-Mu.
Penuhi hati kami dengan kerinduan akan hadirat-Mu, dan jadikan kami saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu ini menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, menyembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.